Jadi banyak yang tanya ke saya tentang bagaimana cara saya mengatur waktu. Rasanya banyak orang ya yang sudah mulai nyari tahu apa saja kegiatan saya selama ini. Kayaknya sibuk di sebelah sana, sibuk di sebelah sini, ada pendidikan juga, ada ngajar juga, kerja juga, dan macam-macam lah gitu. Saya pengen sharing karena kayaknya ini menjadi concern banyak teman-teman yang mencoba untuk bertanya ke saya lewat DM ataupun juga lewat WhatsApp. Gini, saya mungkin share sedikit tentang bagaimana saya mengelola waktu. Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah saya percaya bahwa manusia itu single tasking, nggak bisa multitasking. Jadi, kalau saya sedang mengerjakan satu tugas atau satu kerjaan, pada saat itu saya lupakan yang lain. Saya fokus di kerjaan yang sedang ada di hadapan saya. Yang kedua, saya tidak pernah melupakan waktu bengong. Anda boleh tertawa, tetapi saya punya jadwal untuk bengong setiap hari. 5-10 menit atau bahkan 30 menit di mana saya nggak ngapa-ngapain, hanya duduk-duduk di kursi sambil minum secangkir kopi dan ya udah melihat langit, kadang-kadang nyanyi-nyanyi sedikit, main gitar, betul-betul melepaskan pikiran saya dari semua jenis pekerjaan. Jadi dua prinsip itu yang selalu saya bawa kemana-mana. Yang pertama adalah saya percaya bahwa manusia itu single tasking. Yang kedua, siapkan waktu untuk berbengong setiap harinya. Kenapa? Karena saat kita terus-menerus memaksakan otak kita, badan kita untuk bekerja pada satu pekerjaan yang luar biasa intens, badan kita akan makin capek dan semakin tidak produktif. Tapi pada saat beban itu kita taruh sebentar, maka badan kita, pikiran kita akan kembali terrecharge. Dan kita bisa lebih produktif, lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, cara membagi waktunya, saya membaginya menjadi 4 hal. Yang pertama, setiap aktivitas itu suka saya klasterisasi. Pertama, kegiatan yang penting dan mendesak. Yang kedua, penting, tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Lalu yang penting dan mendesak, seperti contohnya krisis. Ada satu hal yang harus saya kerjakan saat ini juga, deadline. Nah, itu sudah pasti akan saya utamakan. Tetapi yang kedua, saya juga pastikan dalam setiap hari saya selalu mengerjakan kegiatan-kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak. Misalnya pendidikan. Jadi saya suka memastikan dalam sehari itu 30 menit atau bahkan 1 jam untuk mengerjakan tugas kuliah atau mengajar ataupun juga menulis dan melakukan hal-hal yang memang kategorinya penting tapi tidak mendesak. Nah, itu juga tetap perlu dilakukan. Yang ketiga, kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Nah, hal-hal yang seperti ini saya suka delegasikan kepada yang lain. Jadi misalnya approve laporan keuangan. Nah, biasanya saya selalu melihat saja rekapnya, saya pelajari apakah angkanya benar atau tidak. Masalah approvalnya saya serahkan kepada orang yang saya percayakan. Atau juga kadang-kadang membuat caption untuk Instagram. Itu kan tidak penting tapi mendesak gitu kan. Jadi saya suka kasih sama orang-orang yang memang biasa mengerjakan hal-hal tersebut. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini bukan tidak boleh dilakukan, tetapi bisa kita prioritaskan lebih belakang. Misalnya apa? Ngopi sama teman-teman atau nonton film maraton ya. Kita punya drakor baru yang seriesnya pengen kita tonton sampai habis. Nah, lebih baik saya sisipkan waktunya di akhir pekan sebagai contoh. Jadi sekali lagi ya, semua kegiatan ini harus tetap dilakukan secara proper, bukan tidak dilakukan, karena semua aktivitas itu harus ya menjadi bagian inherent dalam kehidupan kita supaya hidup kita lebih utuh. Ibaratnya begini, kalau ada sebuah gelas kosong, secangkir gelas kosong, ya ada batu, ada kerikil, ada pasir. Supaya gelasnya penuh, mana dulu yang akan kalian masukkan? Pasir dulu, kerikil dulu, atau batu dulu?
Kalau kita masukkan pasir duluan, maka saat pasirnya penuh, batunya nggak bisa masuk, kerikilnya nggak bisa masuk. Juga sama, kalau kerikilnya kita masukkan terlebih dahulu, pasirnya masih bisa masuk, tapi batu besarnya nggak bisa masuk. Tapi kalau kita masukkan batu besar dulu ke dalam gelas, masih ada rongga-rongga yang bisa kita masukkan kerikilnya, lalu masih ada rongga-rongga di mana kita bisa masukkan pasirnya. Jadi pada saat kita melihat kegiatan atau prioritas hidup kita harus seperti itu. Batu itu adalah hal-hal yang prinsipil. Keyakinan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Ini hal prinsipil, keluarga. Nah, semuanya kita masukkan dulu ke dalam gelas kita. Setelah selesai, baru kita masukkan kerikilnya. Misalnya apa? Kerikil itu sebagai contoh jalan-jalan. Kemudian kerikil itu sebagai contoh membuat atau menjalankan hobi. Ya, itu kerikilnya tetap kita masukkan. Nah, supaya penuh gelasnya, pasirnya juga kita masukin. Pasir itu apa? Misalnya hangout dengan teman. Jadi hidup kita lebih lengkap.